Hai, tahukah kamu bahwa pada Februari 2014, pedoman gizi seimbang resmi dirilis dan dikukuhkan dalam Permenkes nomor 4 tahun 2014 dan masih berlaku hingga saat ini. Pedoman gizi seimbang atau PGS merupakan pengembangan dari pedoman sebelumnya dengan 4 pilar prinsip untuk mencapai tujuannya, yaitu makanan bervariasi, menerapkan gaya hidup sehat, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Pedoman gizi seimbang atau PGS terbaru disertai dengan pesan visualisasi tumpeng untuk konsumsi sehari-hari dan piring makanku sebagai panduan penyajian satu kali makan yang terdiri dari 50% buah dan sayur, 50% karbohidrat dan protein, guna untuk mengurangi resiko terkena penyakit atau gizi berlebihan atau obesitas. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun dari 11,7% pada tahun 2010 menjadi 15,4% pada tahun 2013. Obesitas pada remaja adalah keadaan di mana berat badan berlebih yang terjadi karena faktor lingkungan atau eksternal dan faktor genetik atau internal. Hal ini disebabkan karena asupan energi berlebih dari yang dibutuhkan, sehingga terjadi peningkatan massa jaringan adiposa. Obesitas yang terjadi pada saat remaja merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks. Jika permasalahan ini tidak ditangani secara serius saat masa remaja, maka obesitas akan terus berlanjut hingga masa dewasa yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus, hipertensi, kardiovaskular, dan lainnya. Dalam penanganan dan pengendalian obesitas yang terus meningkat di Indonesia, pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan membuat program Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas atau GENTAS guna pengendalian obesitas di Indonesia. Adapun pesan GENTAS yaitu: pertama, aturan makan menggunakan piring makan model T yang di dalam aturan tersebut terdapat jumlah sayuran 2 kali dari jumlah makanan sumber karbohidrat dan protein. Kedua, untuk jumlah bahan makanan sumber protein setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Dan ketiga, jumlah konsumsi buah minimal sama dengan jumlah karbohidrat dan protein, serta makanan yang dikonsumsi harus memperhatikan jumlah, jenis, dan jadwal. Apa itu pedoman piring model T? Pertama, konsumsi sayur 2 kali lebih besar dari jumlah makanan sumber karbohidrat dengan anjuran 5-6 porsi sayuran per hari dan 3 porsi buah. Sayuran dan buah berfungsi dalam mencegah obesitas. Hal ini karena sayur dan buah mengandung serat. Serat mampu memberikan rasa kenyang dalam waktu yang cukup lama. Konsumsi buah dan sayur diperlukan tubuh sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat dalam pola makan seimbang sesuai dengan anjuran pedoman gizi seimbang untuk kesehatan yang optimal. Kedua, konsumsi makanan sumber protein setara dengan jumlah makanan sumber karbohidrat. Tubuh mencerna protein lebih lambat dari lemak atau karbohidrat, sehingga akan merasa kenyang lebih lama. Protein juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ketiga, konsumsi buah dan sayur minimal setara dengan jumlah protein dan karbohidrat. Sayuran kaya akan air dan mengonsumsi sayuran dalam keadaan segar mampu membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan asupan cairan harian yang seringkali kurang dikonsumsi. Buah memiliki kandungan serat dan enzim cerna yang mampu membantu tubuh menghilangkan tumpukan makanan dalam usus besar sehingga pencernaan lancar. Dan yang keempat, minyak sebagai sumber lemak yaitu 3-4 porsi atau 3-4 sendok makan. Minyak digunakan dalam mengolah bahan makanan sumber protein dan kelompok sayur-sayuran pada piring model T. Dianjurkan untuk memilih jenis lemak tak jenuh ganda maupun tunggal seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, minyak canola, minyak jagung, minyak biji matahari, dan minyak lain-lainnya. Di samping menjaga pola makan yang seimbang, kita juga harus aktif bergerak sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Untuk tahap awal, dapat dimulai dengan jalan atau jalan cepat selama 10 menit dan dinaikkan durasinya secara bertahap. Setelah 30 menit, dapat diganti dengan aktivitas lain seperti bersepeda, renang, dan senam aerobik. Aktivitas fisik sangat penting dalam mencegah dan mengatasi obesitas. Selain itu, juga penting untuk mencegah penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.
Prinsip utama aktivitas fisik pada obesitas adalah untuk meningkatkan pengeluaran energi dan membakar lemak. Maka, aktivitas dan latihan fisik menjadi bagian terapi dalam menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal.